Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas mengenai chromosomal aberration. Chromosomal aberration adalah merupakan materi lanjutan setelah kita memahami bagaimana struktur kromosom normal pada manusia. Dan seperti kita ketahui bahwa struktur dan jumlah kromosom normal manusia jumlahnya adalah 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang terbagi atas dua. Yang pertama adalah autosomal kromosom yang jumlahnya 22 pasang dan seks kromosom yang jumlahnya 1 pasang. Oleh karena itu pada pertemuan kita kali ini, maka mahasiswa mampu memahami dan mengetahui serta menguasai konsep bagaimana chromosomal aberration. Chromosomal abnormalitas atau chromosomal aberration merupakan kelainan kromosom pada manusia, baik itu pada jumlah maupun pada struktur kromosom. Dan ini yang menjadi penyebab paling umum terjadinya spontaneous miscarriage atau keguguran yang berulang. Jadi kalau ada orang yang mengalami keguguran berulang, itu ya hamilan pertama dia keguguran, apalagi pada trimester pertama, kemudian pada kehamilan kedua juga mengalami keguguran, maka patut dicurigai bahwa orang tua atau janin yang dilahirnya mengalami kelainan kromosom, baik secara jumlah maupun secara struktural, baik secara numerikal maupun secara struktural. Biasanya walaupun tidak selalu ya, bahwa chromosomal aberration ini bisa menjadi penyebab congenital anomalies atau kelainan bawaan lahir, bahkan bisa multiple sifatnya, dan kadang juga mengakibatkan learning difficulties. Ini adalah pembagian dari chromosomal aberration. Ya, kita ketahui bahwa jumlah kromosom normal manusia ada 46, maka kelainan jumlah kalau dia kurang atau lebih kita bisa sebut sebagai numerikal. Atau jumlahnya 46, tetapi setiap kromosomnya itu pasangannya tidak hanya satu, tapi bisa dua. Misalnya kromosom 1, kromosom 2 dia tidak hanya satu pasang, tapi bisa saja dia menjadi 3 jumlahnya. Ini disebut dengan numerikal. Sedangkan struktural, ya ini artinya bahwa bentuk kromosomnya ada yang mengalami kehilangan, penambahan, perubahan dari normalnya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai numerical chromosomal aberration. Untuk numerical, kita bagi menjadi dua. Ada yang polyploidy, ada yang aneuploidy. Ya, sederhananya memang jumlahnya kalau misalnya keseluruhan kromosomnya dari kromosom 1 sampai kromosom 22 dan kromosom seks, baik XX maupun XY, kalau jumlahnya tidak sepasang, artinya lebih dari 2 di setiap nomor kromosom, maka itu bisa dipastikan itu polyploidy. Ya, saya ulang sekali lagi. Jadi kalau misalnya ada keseluruhan kromosom 1 sampai kromosom 22 ditambah dengan seks kromosom, jumlahnya bukan sepasang, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah polyploidy. Ya. Sedangkan kalau ada salah satu kromosom yang jumlahnya tidak 2, ya, bisa 1, bisa 3, walaupun jumlah keseluruhannya misalnya 46, tapi ada salah satu kromosom yang jumlahnya hanya 1 atau 3, maka bisa dipastikan itu adalah aneuploidy. Jadi perbedaannya sederhana. Kalau polyploidy semua kromosomnya bermasalah, kalau aneuploidy hanya salah satu kromosomnya bermasalah dari sisi jumlah. Dan kita sudah hafal betul setiap kromosom hanya punya satu pasangan, gitu ya. Nah, kalau polyploidy, kita akan membaginya menjadi dua. Ada triploidy, ada tetraploidy. Triploidy, tri itu 3, ploidy berarti pada keseluruhan jumlah kromosom, ya, jumlahnya itu 3. Jadi yang harusnya setiap kromosom itu ada 2, ya, kromosom 1 ada 2 dengan pasangannya, kromosom 2 ada 2 dengan pasangannya, sampai kromosom 22 ada 2 pasangannya, sampai ada di seks kromosom itu hanya ada 2 pasangannya. Nah, kalau pada kasus triploidy, maka setiap kromosom itu jumlahnya 3. Ya. Sedangkan kalau tetraploidy jumlahnya 4 keseluruhannya. Jadi kalau kita hitung, kan kalau yang normal itu hanya 46 tuh ya, dengan catatan 22 pasang autosomal kromosom dan 1 pasang seks kromosom.
Nah, sekarang kalau triploidi, karena jumlah keseluruhannya ada 3, berarti berapa jumlahnya? 3 dikali 23 pasang, berarti 69 kromosom. Nah, ini disebut dengan triploidi. Sama persis dengan tetraploidi, karena jumlah keseluruhannya adalah 4 di setiap kromosom, maka berarti berapa jumlahnya? 4 dikali 23, berapa? 92 kromosom. Ini adalah kondisi yang tidak normal pada keseluruhan kromosom secara jumlah, disebutlah dengan poliploidi. Kalau 3 keseluruhan jumlahnya maka dia disebut dengan triploidi, kalau 4 disebut dengan tetraploidi. Nah, sedangkan kalau aneuploidi ya, berarti ada salah satu kromosom dari kromosom 1 sampai kromosom 22 ditambah dengan seks kromosom itu yang jumlahnya hanya 1. Sorry. Ada kelainan jumlah pada kromosom 1 sampai kromosom 22 plus seks kromosom. Nah, kalau dia hanya 1 disebutnya monosomi, ya. Kalau dia punya 3 karena normalnya 2 disebut trisomi. Kalau ada 4 disebut dengan tetrasomi. Mungkin agak pusing ya dengan tidak melihat gambar. Kita akan lihat dari hasil karyotyping. Teman-teman, ini merupakan kita lihat ini merupakan hasil karyotyping atau pemetaan bagaimana kromosom manusia. Dan kalau kita lihat ini adalah tanda-tanda yang tidak normal ya. Sebagai contoh ini teman-teman bisa dicek ya di sini ada pada kromosom 21 yang otosomal kromosom ya. Kemudian ada di seks kromosom yang sebelah kanan ini jumlah seks kromosomnya ada 3. Padahal normalnya kan 2 ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari numerical aberration yang ini adalah aneuploidi. Kenapa aneuploidi? Karena hanya ada 1 kromosom yang jumlahnya tidak normal. Coba kita lihat pada otosomal kromosom di gambar bagian kiri. Kromosom 1 jumlahnya 2. Kromosom 2 jumlahnya 2. Kromosom 3 jumlahnya 2. Terus sampai kromosom 20 jumlahnya 2. Tapi lihat, ini yang sudah diberi tanda warna merah. Ini jumlah kromosomnya ada 3. Nah, ini yang disebut dengan trisomi. Ya. Kenapa disebut trisomi? Karena ada salah satu dari kromosom ini bermasalah secara jumlah, yaitu di kromosom 21. Jumlahnya berapa? Ada 3. Kalau 3 namanya trisomi. Ya, kita geser ke sebelah kanan. Ya, kalau kita lihat ini kromosom 1 jumlahnya 2 atau sepasang, berarti normal. Kromosom 2 juga jumlahnya 2, berarti normal. Kromosom 3 juga normal. Sampai kromosom 22 di gambar yang kanan ini kita lihat ini semuanya normal ya. Artinya apa? Artinya ada masalah di bagian seks kromosom karena kalau secara kromosom 1 sampai kromosom 22 semuanya jumlahnya normal. Tapi kalau dilihat di seks kromosom ya, ini ada 3 kromosom, ada X, XY, padahal normalnya XX atau XY hanya 1. Ini menunjukkan adanya juga trisomi, artinya salah satu kromosom punya jumlah yang abnormal, yang harusnya 2 dia 3. Ini adalah salah satu contoh dari numerical aberration yang aneuploidi sekaligus dia juga mengalami trisomi. Ya, nanti kita akan bedakan dengan kasus yang lain. Misalnya ya, kalau kita cek misalnya, anggap ini nomor di otosomal kromosom. Ini anggap 21 ini normal, jumlahnya ada 2. Tapi seandainya di kromosom 21 ini berubah menjadi jumlahnya 1, maka kita bisa disebut ini adalah aneuploidi karena hanya ada 1 kromosom yang bermasalah dan jumlahnya hanya 1, berarti mono, namanya berarti monosomi. Sedangkan untuk yang di seks kromosom misalnya ya, ini juga sama, di seks kromosom ada 1 misalnya hanya X saja, tapi tidak mungkin kalau dia hanya punya Y saja ya, karena pasti setiap manusia punya X, merupakan hasil dari perkawinan antara ibu dan ayahnya, pasti selalu ada X. Nah misalnya dia punya X-nya 1, ini juga aneuploidi. Nah kasus aneuploidi ini namanya kalau hanya 1 berarti monosomi. Ini adalah bagaimana memberikan penjelasan tentang numerical aberration yang 1 otosomal kromosom karena hanya ada masalah 1 kromosom pada kromosom 1 sampai kromosom 22 ya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini memiliki masalah pada kromosom
yang ke seks kromosom, sehingga disebutnya dengan numerical aberration sex chromosome. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang polyploidy dan aneuploidy. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa polyploidy itu berarti secara utuh keseluruhan kromosomnya bermasalah. Ini lihat gambar ya. Setiap kromosom normalnya kan satu pasang, artinya ada 2 kromosom. Tapi pada kasus ini kita lihat hasil karyotypingnya menunjukkan bahwa seluruh kromosomnya berjumlah 3. Kalau seluruh kromosom berjumlah 3, di mana ada 23 kromosom, maka kita kali 3 berapa? 69 kromosom. Maka kita sebut dengan triploidy 69XXY. Ya, kenapa? Karena semua jumlah kromosomnya 3. Makanya disebut dengan triploidy. Nah, kalau misalnya 4, namanya tetraploidy. Jadi gampang saja. Kalau tri 3, kalau tetra 4. Dan biasanya kasus ini memang lethal during prenatal development. Artinya dia mengalami kematian pada saat perkembangan janin di dalam rahim ibu. Ya, itulah sebabnya tadi disampaikan bahwa biasanya walaupun tidak selalu ya, ini menjadi penyebab paling umum keguguran berulang, spontaneous miscarriage pada early time. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan ini masih tentang numerical abnormalities, karena tadi polyploidy sudah, sekarang kita bahas aneuploidy. Yang pertama ada yang disebut dengan trisomi. Misalnya ada 47 kromosom. Kita pastikan bahwa ini ada satu kromosom yang jumlahnya 3. Karena normalnya kan 46 dengan satu pasang. Jadi kalau ada 47 kromosom dipastikan ada satu kromosom yang jumlahnya 3. Ya. Misalnya pada kasus trisomi 21, ini ada ekstra kromosom, ada jumlah kromosom yang lebih, yang harusnya 2, ini jadi 3 trisomi pada kromosom 21. Ini biasanya kasusnya kita sebut sebagai dengan Down syndrome. Kemudian ada yang Klinefelter syndrome, ini pada kasus 47XXY. Ya, ini jumlahnya ada 47, tapi bukan di autosomal kromosom, tetapi masalahnya ada di seks kromosom, makanya diagnosisnya adalah 47XXY. Dan ini pastikan laki-laki karena dia punya Y kromosom atau Y kromosom. Kemudian ada monosomi. Contohnya pada kasus dengan 45 kromosom. Monosomi 21 tapi trisominya ada terjadi pada trisomi 14 misalnya. Karena ketuker ya. Nah, jumlah kromosom ini ada perpindahan juga bisa menjadi penyebab Down syndrome juga. Ya. Nah, ini bisa disebabkan karena adanya misalnya mutasi, adanya radiasi, gitu ya, kemudian atau ada polusi dan seterusnya. Kemudian ada misalnya Turner syndrome, ya, hilangnya kromosom X, ya, misalnya 45XO. Berarti memang harusnya kan yang normalnya 45XX pada 46XX pada perempuan. Tapi satu kromosom X-nya hilang jadi 45XO. Ini contoh monosomi. Dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya gampang saja untuk membedakan mana yang aneuploidy, mana yang polyploidy. Kalau polyploidy pada seluruh kromosom, kalau pada aneuploidy hanya salah satu kromosom yang bermasalah. Nah, ini salah satu contoh trisomi pada kromosom 18. Kita lihat ini diagnosisnya 47XX, berarti dia adalah perempuan. 47 berarti ada satu jumlah kromosom yang jumlahnya 3 dan itu di kromosom 18. Ini dikasih ekstra kromosom pada kromosom 18 dan ini ada lambangnya. Nah, ini dinamakan dengan Edwards syndrome. Ini adalah salah satu bentuk dari polyploidy. Ini beberapa contohnya, clinical feature-nya ada Edwards syndrome. Dan di antara contohnya adalah overlapping pada pinjernya. Ini contoh kasus Down syndrome. Dan tentu memang kalau pada kasus-kasus yang mengalami abnormalitas secara numerikal maupun ke struktural, biasanya ditandai dengan multiple congenital anomalies. Jadi ada ketidaknormalan pada bentuk secara fisik bawaan sejak lahir. Ya, baik teman-teman sekalian, itu adalah penjelasan mengenai numerical chromosomal aberration. Kita sudah mengenal polyploidy dan mengenal aneuploidy. Selanjutnya silakan mahasiswa untuk mempelajarinya dengan mencari referensi di perpustakaan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.